Itu kan tindakan disiplinan segala macam itu yang kita utamakan. Orang-orang yang mau seperti itu pastinya akan maju ke depannya. Iya. Karena pun dia tidak jadi pemain bola, dia bisa mudah-mudahan bisa jadi orang seutuhnya di luar sana. Oke. Bisa sukses di luar sana dengan dia punya nilai dalam dirinya sendiri. Halo Skorer, jumpa lagi dalam konten Lirik Sepak Bola Indonesia, masih bersama saya Ray Satnan. Kali ini saya kedatangan lagi tamu yang istimewa tentunya, yang baru saja mengakuisisi klub Portugal. Ini luar biasa banget nih. Orang Bogor bisa dibilang. Ya, kita langsung kenalin aja tamu kita, Pak Dodi Irwan Suparno. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat, Mas Rais. Oke, Pak Dodi. Ini dia nih, banyak yang bertanya-tanya nih Pak Dodi. Siapa sih Pak Dodi Irwan Suparno yang membeli klub Portugal? Mungkin bisa diceritakan sedikit gak sih Pak backgroundnya Pak Dodi sendiri? Oke, sebenarnya makasih Mas Rais ya udah undang ke sini nih, kehormatan buat saya juga kan. Tapi tadi siapa saya gitu kan? Saya basically saya dari keilmuan dokter hewan. Oke. Ya, saya dokter hewan, alumni IPB. Saya lahir Sukabumi, besar di Bogor. Kita sebenarnya punya background bisnis kita dulu di kedokteran hewan. Gitu. Terus ada hubungan dengan sepak bola karena hobi awalnya, karena kita senang. Tapi intinya saat ini sepak bola menjadi sebuah hal yang bisa mengubah kehidupan seseorang. Gitu. Apalagi Indonesia sekarang udah mulai maju juga sepak bolanya, tapi perlu memang arah yang tepat untuk membawa Indonesia ini ke arah industri sepak bola. Gitu. Berarti selain dokter hewan sendiri ada bisnis tersendiri Pak atau gimana? Iya, saya dokter hewan tidak praktek, tapi saya lebih ke bisnisnya. Oke. Kita punya integrated pet business, jadi bisnis di bidang hewan kesayangan yang terintegrasi. Ada pabrik obat hewannya, ada distributor obat hewan, ada klinik hewan Satwa Gia, dan ada platform ataupun aplikasi untuk pelayanan kesehatan hewan, yaitu Satwa Gia. Oke, itu dia. Nah, yang membuat Pak Dodi terjun ke sepak bola apa Pak? Pertamanya karena saya dulu senang sepak bola. Saya dari kecil pengen sepak bola itu sangat susah. Terutama untuk beli sepatu susah banget. Karena ya mohon maaf, saya juga terlahir dari ekonomi miskin. Di bawah garis kemiskinan kita lahir. Untuk beli sepatu sepak bola itu butuh waktu mungkin nabung ya bisa sampai 1 tahun. Cuma ngeliat-liat gitu. Terus kesini saya terus latihan, ikut sepak bola. Tapi pada satu titik saya kuliah, itu akhirnya harus memilih katanya. Saya ikut sepak bola atau saya kuliah. Saya pikir matang-matang, oke, saya ada di tempat yang terbaik, saya kuliah aja. Gitu. Pada saat sekarang ternyata balik lagi sepak bola. Seneng ngelihat sepak bola. Awalnya saya ajak anak saya nonton Persib lawan Tirakabo di Stadion Pakansari awalnya. Yuk saya ajakin anak saya. Tahun berapa itu Pak? Tahun 2016. 2017 lah. Saya ajak anak saya, terus anak saya bilang ini, ya kalau Mas main nanti ada dong yang teriakin Mas Rafa, ya makanya yuk latihan bola. Nah dari situ saya semangat lagi tuh untuk sepak bola tuh. Oke. Ajakin anak saya untuk latihan sepak bola. Terus ya karena saya ada feel gitu kan, dan ngelihat kita di sekolah sepak bola potensi besar, tapi ya mohon maaf dari segi ekonomi banyak perlu yang dibantu juga. Oh kalau kayak gini kapan bisa maju? Benar. Kita harus punya satu konsep tentang sepak bola. Gitu. Itu yang akhirnya saya terjun lagi sepak bola. Oke, akhirnya Pak Dodi memutuskan pertama ya, kita kawal dulu membeli klub untuk Liga 3 nih Pak. Pakuan City sekarang ya. Itu gimana Pak ceritanya? Ya, jadi kan saya ada di Akademi Persib, Akademi Persib Bogor terutama. Fokusnya adalah dari Persib itu adalah pembinaan untuk jadi pemain Persib. Tapi dengan banyaknya talenta yang ada, gak mungkin semuanya ada di Persib, ya kan? So saya berpikir dong, bagaimana caranya, ya kan? Ya kita pikir harus ada satu wadahnya lagi. Nah makanya saya cari klub. Nah dapatlah nih Cirebon FC, klub Liga 3. Terus nggak mungkin juga saya disimpannya di Cirebon, gimana mainnya, bawa ke Bogor. Nah kita pakai nama Pakuan City FC karena memang
Bogor dan kita dari kota, dia makanya Pekalongan City. Oke. Ini logo-logonya kita juga mirip-mirip logo luar supaya kayak apa namanya mau perang luar gitu. Gitu. Itu sih kita bawa ke Bogor. Tapi sebenarnya bukan hanya tentang klub yang kita ini kan adalah bagaimana kita tentang membangun dan membina para talenta muda. Kenapa dari SSB atau dari akademi semua kita bisa jaring di klub kita. Di klub kita tuh yang paling utama kita bangunnya kan adalah mental, sikap mental, attitude dan lain-lain. Oke. Kita nggak ngomongin tentang skill, kita nggak ngomongin tentang taktik. Jadi yang ngomongin adalah kalau kamu mau join, rambut kamu maksimal 3 cm, kuku harus pendek, sepatu hitam, gitu, sepatunya gelap, terus udah gitu datang 30 menit sebelum latihan. Itu kan tindakan disiplinan segala macam, itu yang kita utamakan. Orang-orang yang mau seperti itu pastinya akan maju ke depannya. Karena pun dia tidak jadi pemain bola, dia bisa mudah-mudahan bisa jadi orang seutuhnya di luar sana. Oke. Bisa sukses di luar sana dengan dia punya nilai dalam dirinya sendiri. Berarti ini Pak Dodi juga mengamati sistem kurikulum yang ada di akademi-akademi juga ya Pak Dede. Akhirnya membentuk Paco City FC ini dengan pola yang tadi yang Bapak sebutkan gitu ya. Ya, memang betul kita punya talenta banyak ya di Indonesia. Apalagi sekarang SSB, akademi-akademi banyak. Liga Top Score juga banyak ya, menghasilkan pemain-pemain situ. Tapi mohon maaf, kita ngelihat di Indonesia fokusnya pada skill. Oke. Jadi yang di scouting pertama skillnya. Iya. Dilihat skillnya. Oh ini terus dibawa media sama sini lupa akhirnya. Kebintangan segala macam. Nah, fokus kita adalah kita lihat ya dia punya potensi dari skill ya kita lihat, tapi yang paling utama bobot utama adalah attitude-nya nggak, bagus nggak, orang tuanya bagaimana semacam. Dan terutama yang banyak sekali yang saya temui adalah justru pemain-pemain yang punya keberanian, punya keseriusan, punya dedikasi, disiplin, justru dari sisi ekonomi malah harus dibantu. Makanya saya lebih semangat lagi sih, kita omong sama mereka, bagaimana sepak bola bisa mengubah hidup kamu, hidup keluarga kamu ke depan. Jadi bukan tentang saya jadi bintang, saya ini, tapi bagaimana bisa mengubah hidup ekonomi yang tadi mungkin nggak punya, jadi punya, jadi ada semacam. Gitu. Itu yang bikin kita semangat. Oke. Dan akhirnya memutuskan untuk keluar negeri mengambil alih kepemilikan klub Estrela da Amadora ini, kenapa Pak? Kenapa Portugal juga yang dipilih? Kenapa klub itu? Saya jawab dulu kenapa Portugal ya. Portugal dari yang kami rasakan dan yang kami ketahui adalah dari sisi iklim. Portugal itu sangat bersahabat, tidak ada salju. Jadi nggak akan ada dingin banget. Orang Indonesia yang sini panas, datang sana nggak. Artinya dari sisi kondisi iklim, adaptasi akan mudah. Terus yang kedua dari sisi postur tubuh juga tidak ada menjulang tinggi. Ya, masih standar dengan masih oke lah gitu dengan kondisi postur orang Indonesia. Terus yang ketiga, Portugal itu merupakan tempat yang ramah di dunia. Dan ini justru bekal buat anak-anak kita, buat orang-orang Indonesia yang mau ke sana. Paling damai di dunia. Dan mereka paling menghormati satu sama lain. Itu. Terus dari sisi liga, dari sisi sepak bola, Portugal itu merupakan satu hub. Iya. Jadi liga-liga di dunia, liga-liga besar di dunia, La Liga, Premier League, Ligue 1, Liga Italia, itu Bundesliga ngelihatnya di Liga Portugal. Karena Liga Portugal itu dia mencanangkan bukan ini ya publish untuk juara segala macam, tapi dia tuh talent management. Jadi dia ini untuk meningkatkan talent, mengekspos pemain-pemain mereka. Makanya kita datang ke Portugal untuk apa? Untuk ekspos lagi ini bisa main di klub-klub hebat di dunia. Tujuannya gitu. Jadi kita mau maju, kita harus berpikir sana. Kalau kita hanya berpikir di Indonesia dengan sistem skema yang ada, saya rasa akan sangat berat buat saya membawa itu. Makanya lebih baik, kita bawa keluar. Kita biasa mereka berkompetisi dengan orang-orang luar. Udah gitu, harapannya saya punya visi. Mereka ada pemain Indonesia 5-10 tahun ke depan, ada pemain Indonesia main di UEFA Champions League. Ini harapannya. Artinya mereka harus ada klubnya.
Oke, ada beberapa juga main di Eropa. Ya, Egy, Witan main di Eropa, tapi ya seperti pemberitaan saat ini ya kurang terjamin istilahnya. Nah, kami berpikir lagi, bagaimana caranya? Kalau kita cuma bawa saja bagaimana? Makanya disinilah kita bernegosiasi segala macam untuk menancapkan cakram kita gitu di sana supaya kita kuat. Dengan kita kuat di sana, kita punya konsep yang bagus juga dari sini diterapkan di sana, dan akhirnya klub akan untung nanti. Dari kalau di luar transfer pemain udah sangat jelas. Karena kita punya potensi, kita punya bakat yang banyak. Nah, tinggal sekarang tempatnya saja gimana. Makanya itu yang mendorong saya untuk kita ini kerjasama, kita jalankan untuk akuisisi untuk tempat mereka berlabuh, batu loncatan. Oke, gitu. Itu ya, Pak. Tadi sudah diceritakan ya. Apakah sebelumnya ada beberapa klub juga yang ditawarkan sebelum Estrella ini, Pak? Mungkin bisa ceritain prosesnya juga, Pak. Oke, saya akan ceritakan proses perjalanan kita ke Portugal ya awalnya kan. Awalnya terus terang berawal dari sebuah mimpi aja akhir tahun. Pokoknya target kita harus punya kerjasama dengan klub di Portugal. Itu akhir tahun dan nggak tahu siapa klubnya. Tapi karena itu kita bergerak segala macam. Ada klub dari Portugal, Estrella Amadora yang kasih surat ke kita. Kasih surat untuk kita kunjungan ke sana, untuk mungkin ada kerjasama seperti apa. Terus juga dengan Benfica. Nah, tapi di sisi lain saya kan warga negara Indonesia. Ketika saya mau bekerja sama di sana, saya harus lapor juga dong ke pemerintah. Saya lapor, kita bikin surat ke KBRI di Lisbon. Kita mau ada kunjungan ke sana, rencana untuk ada beberapa hal tentang peluang investasi Indonesia di Portugal ataupun juga sebaliknya, Portugal Indonesia, peluang pertukaran pemain, terus belajar program untuk coaching, untuk termasuk sampai ke tingkat kitman, master gitu kan. Itu mereka perlu belajar juga, bukan hanya pelatihnya saja, bukan hanya pemain saja, pelatih tentang pertukaran segala macam. Dan ternyata itu sangat luar biasa direspon positif oleh KBRI. Dan kami disupport oleh Pak Dubes dan semua tim KBRI untuk akhirnya kami bisa difasilitasi untuk bertemu dengan tidak hanya Benfica Amadora, tapi Porto, Sporting Lisbon, sekarang namanya Sporting Portugal. Terus sama Liga Portugal. Artinya ini kita bisa belajar banyak. Wah, luar biasa. Dan semakin semangat kami, terus juga Pak Dubes juga ngelihat kita itu untuk memajukan persepak bola Indonesia, makanya sangat support. Alhamdulillah kita berangkat ke sana pertama sampai itinerary juga dibantu oleh dari KBRI. Hari ini ke sana ke sini segala macam. Itu luar biasa. Pemerintah sebenarnya mendukung kami juga dari sisi itu kan. Ya, kami cukup terima kasih banyak ke Pak Dubes dan tim di sana. Gitu. Oke, dan akhirnya ada negosiasi di situ. Mahal nggak sih, Pak? Mahalnya semana sih, Pak, kalau boleh tahu? Kalau dibilang mahal atau tidak untuk sebuah mimpi itu tidak ada yang mahal. Ya. Tapi kalau lihat lagi uang ya mahal ya. Tapi bukan tentang itu. Yang kita ini kan adalah tentang sebuah mimpi kita besar untuk membangun sepak bola, membangun sepak bola Indonesia. Kenapa saya di luar gitu? Kenapa kok belinya yang luar gitu? Kenapa nggak di Indonesia sih? Iya, kenapa? Saya ngelihat kejadian kemarin Liga 3. Rame klubnya Prilly, Persikota, ya kan? Terus termasuk juga Bandung United yang terjadi kayak gitu dicurangi ya, Persikota dicurangi. Mau sampai kapan? Makanya saya pikir kalau kita mengandalkan cuma di Indonesia, ini sampai kapanpun juga nggak akan beres. Kecuali kalau kita satu generasi hilang. Nah, makanya caranya apa? Ya kita bawa aja talenta-talenta muda untuk bawa ke sana, keluar. Supaya apa? Supaya kita justru menyelamatkan itu. Ada yang talenta muda ini bawa keluar untuk bisa berkompetisi di luar. Saya yakin kita tuh punya penduduk 280 juta penduduk. Masa sih 11 orang aja nggak ada, 20 orang nggak ada?
Portugal 11 juta penduduk. Satu jumlahnya hampir sama dengan DKI. Ya kan? Tapi bisa menciptakan timnas yang kuat. Iya, iya. Klubnya kemarin 8 besar Benfica, 8 besar Champions League. Nah, fokus mereka itu adalah apa? Menciptakan pemain. Iya. Pelajaran besar dari Liga Portugal tentang talent. Jadi di mereka bikin aturan, transfer pemain itu ada fee untuk operator. Oh. Terus ada juga fee untuk liga, untuk federasi. Sehingga federasi itu kaya. Bukan kaya cuma dari anggaran pemerintah atau anggaran dari FIFA gitu. Tapi juga mereka kaya dengan apa? Karena semakin banyak yang jual ke sana. Semakin banyak pemain yang jual tuh fee-nya luar biasa. Makanya fokus mereka adalah jual pemain. Pemainnya keren-keren. Ya, timnasnya juga kuat. Iya, Nah, di kita ya seperti yang kita lihat sendiri lah. Bagaimana gitu. Bahkan dari sisi pemain saja banyak yang setelah musim ini mau berakhir, saya kemana ya kira-kira? Masih banyak terkatung-katung. Oke. Bingung. Nah makanya kita bawa keluar lah. Harapannya mereka di luar, khususnya di Portugal, mereka bisa belajar, bisa bersaing, dan bisa naik level lagi ke divisi utama, bahkan mungkin di liga-liga besar, divisi utamanya liga besar di Eropa, harapannya mereka bisa main Champions League. Balik Indonesia cukup bermain di timnas untuk memperkuat timnas, timnas kita kuat. Kalau kita punya 20 orang pemain itu, udah timnas kita paling tidak Asia Tenggara minimal harus juara lah gitu. ASEAN harusnya bisa gitu kan di Asia Tenggara gitu. Itu. Berarti target klub ini dari pihaknya Pakuan Football Enterprise ini dalam 2 tahun ke depan ini pengen tembus ke kompetisi kasta tertingginya Portugal, Pak, atau gimana, Pak? Jujur jangka pendek kita bukan tentang klubnya naik ke kasta tertinggi. Oke. Tapi bagaimana tentang kita membawa pemain-pemain ini bisa bermain di kasta tertinggi. Oh. Ya, either klubnya maju promosi atau pemain-pemainnya bisa main di klub lain. Oke, ya. Ya kan? Kan tujuan kita terus terang bukan tentang klub harus main di divisi utama, tapi namanya membangun, kita bangun paling ada personalnya. Personal ini yang bisa main di divisi utamanya. Kalau misalkan rezekinya keren dari dapat promosi, ya itu rezeki kita. Oke. Tapi kalau enggak, pemain-pemain kita harus ada yang main. Oh. Harus pindah ke divisi utama. Makanya kita mencari pemain yang memang punya kegigihan. Mereka mau berkorban, mereka mau bersaing, punya daya juang yang kuat. Karena kalau semangatnya tinggi di lapangan, dia pantang menyerah, dia kejar terus lah. Itu. Oh, itu. Nah, Pak, pasti ada rencana, tadi Bapak bilang ada pemain Indonesia yang ingin dibawa ke sana. Programnya seperti apa sih, Pak, dan kriterianya seperti apa pemain Indonesia yang ingin direkrut? Dan mungkin ada bocoran dikit nggak, Pak? Siapa sih pemain yang sedang dijajaki gitu? Oke, kriterianya apa pemain Indonesia? Yang pasti pemain Indonesia itu kita punya visi tadi, utamanya adalah punya mental, punya attitude, punya sikap yang luar biasa, punya body positivity yang luar, dan punya keinginan untuk maju. Itu. Dan mereka tidak akan mudah juga kita bawa ke sana. Karena kita harus benar-benar selektif. Untuk sekarang dalam jangka pendek ini ya kita harapannya sih ada pemain timnas kita yang bisa bawa ke sana, dan ya sekarang kan lagi ada giveaway ya, kira-kira siapa nih dari pecinta setia Skor ID, silakan pilih siapa aja. Mudah-mudahan itu bisa menjadi kenyataan untuk kita bawa, karena kan ada pihak-pihak tertentu kan yang harus kita ajakin untuk diskusi, untuk sama-sama membawa ini dengan tujuan kita kemana gitu. Karena saya yakin ketika pemain ini bisa main di Portugal, pemain ini punya nilai lebih tinggi lagi, klub juga akan untung. Iya. Saya yakin. Betul. Karena transaksi sama klub, bukan sama kita. Iya. Berikutnya, ya entah dipinjamkan, entah apa ceritanya seperti apa. Tapi next ketika mereka ini lebih tinggi lagi. Terus yang kedua, mungkin ada juga udah punya agent. Ya kan? Betul. Ya mereka tetap dengan agentnya, tapi untuk ke sana akan bekerja dengan kita agentnya. Nah, kalau dia naik lagi, agent juga akan ngerasain.
Iya. Ya dong, positif dong. Kita akan profesional. Kita nggak, oh ini agennya udah kita ambil nggak? Kita bukan begitu. Karena niat kita adalah untuk membangun, nggak mungkin kita melakukan cara-cara seperti itu. Iya, iya. Kita akan hubungi, oke, kalau misalnya, oh saya si A gitu, oh saya agennya ini, oke, kita akan komunikasi dengan agennya. Kita akan diskusi sama-sama dengan agennya. Tujuannya bukan tentang berapa semuanya, tapi tujuannya adalah sama nggak, satu visi nggak untuk ke sana. Iya, iya. Kalau satu visi akan mudah. Karena ya beberapa juga hanya ngomongin tentang transaksional aja. Ya kan? Bisnis iya, tapi bisnis kalau udah bisnis yang di depan udah susah. Oh, Gitu. iya. Itu saya tuh. Oke, jadi jelas ya maksudnya kriteria pemain ini yang dibawa itu yang memang diharapkan bisa bersaing nih Pak ya. Dan janjinya Estral ini seperti apa sih Pak? Karena banyak kan ya tadi seperti Pak Dodi juga bilang ya, pemain Indonesia direkrut aja tapi nggak dimainin. Nah di Estral ini akan seperti apa Pak? Agar tidak terjadi seperti itu. Ya, jadi kita sekarang tuh sedang discuss dengan mereka tentang fokus kami itu adanya di U23. Oke. U23 atau U18. Ya, itu pokoknya yang anak muda, yang pemain muda, fokus kami. Kenapa? Karena kami pengen membangun mereka dan yang punya masa masih jauh. Kalau di seniornya kayaknya udah terlalu terlalu singkat. Sayang gitu. Makanya kita fokus di situ di yang U23 dan kami sedang sampaikan bahwa sporting directornya harus dari kita. Oke. Nah, jadi penilaian pemain, pelatih tidak bisa hanya asal si A si B si D. Iya. Kita punya Bergening weekly lah ya. meeting untuk menentukan siapa yang akan bermain itu, ditentukan. Si ini data GPS akan dikeluarkan. Data, oh dia latihan begini, data GPS begini, kondisi hasil laporan visio, oh begini dia aman itu. Oke. Jadi tidak, wah entahlah sini bukan asal-asal gitu. Oh si ini main, si ini enggak, atau mau gimana ya, ntar aja deh gitu. Kita by data. Kita juga nggak bisa maksakan untuk main ketika memang kondisi tubuhnya, kondisi fisiknya nggak siap. Oke. Karena kita juga sangat concern untuk karirnya mereka. Kalau lagi kondisi lagi cedera, gitu kan pasti ketika dicek sama fisio semua bisa kelihatan. Oh ini siap main atau tidak. Nah kalau siap main bisa main. Tapi kalau tidak ya nggak mungkin kita paksakan. Iya. Tapi artinya peluangnya sangat besar lah kalau untuk bermain kita sendiri kok. Iya. Apalagi ke tim utama berarti memang ada peluang juga ya, tidak di Iya. tim U23 aja ya. Iya, memang ada yang kita ini di usia mudanya, tapi ada beberapa pemain kita yang usia masih muda udah layak main di tim utama. Oke, itu dia. Menurut kami udah layak karena waktu kita datang ke sana kita tuh juga ikut nonton, saya ngelihat dia nggak jauh banget sebenarnya gitu sama Indonesia gitu. Oke. Tapi mereka apa ya namanya main tabrakan segala macam tuh kuat tanpa emosi. Iya. Nggak sampai berantem gitu, nggak sampai adu jotos. Kita pecah langsung. Itu saya rasa pemain kita bisa, saya rasa. Oke. Bisa bersaing, nah itu dia tuh. Nah Pak, mungkin terakhir harapan Pak Dodi sendiri nih untuk sepak bola Indonesia dan juga nantinya nih dengan adanya Bapak akhirnya bisa membeli Estrella da Amadora ini seperti apa sih Pak? Harapan saya sih, saya punya misi sendiri, punya visi sendiri untuk membangun sepak bola ini. Kita sama-sama satu visi dalam membangun sepak bola. Mari kita tanggalkan dulu tentang, saya hebat, saya bermain jago, mari kita tanggalkan dulu. Tapi mari kita fokus, terutama para pembina-pembina sepak bola, mari kita fokus dalam, ayo bentuk mentalnya dulu. Pondasi kita balik. Sebelumnya tuh, skillnya, pola permainan taktiknya, udah gitu, fisiknya, baru mentalnya. Padahal harusnya kita balik. Mentalnya dulu, mental, sikap, attitude. Kalau kita ngomong dari skill atau dari taktik gitu, ya kalah soalnya taktiknya salah, gitu kan? Udah gitu, taktiknya bagus, ya kalah, skillnya nggak bagus. Oke. Giliran skillnya bagus, kalah. Kenapa? Karena fisiknya nggak bagus. Udah skill bagus, taktik bagus, segala macam bagus, mentalnya nggak bagus, dibayar dong. Iya. Nah, makanya kita ayo sama-sama kita mengubah ke fisik kita dengan
pertama kita lapisi dengan sikap, mental, attitude segala macam, daya juang segala macam. Itu yang kita bina duluan. Oke. Jangan merasa puas. Ya kan, udah gitu baru kita perbaiki dengan mudah-mudahan semua tim punya sport science. Oke. Di Indonesia tidak semua ada. Iya, Liga betul. 1 sekalipun tidak semua punya sport science. Benar. Mari kita kenapa? Bagaimana tadi bisa menilai si ini layak bermain atau enggak? Ya kan? Itu. Iya. Terus yang ketiga, mulailah fokus ke individual skill. Mhm. Baru kita terakhir ngomongin taktik deh. Kalau udah ada semua kuat, saya yakin Indonesia akan lebih kuat. Tapi ini semua datang lagi, baik lagi dari mulai dari pembinaan dari bawah dan didukung pastinya pola kompetisi oleh PSSI yang jelas dari mulai grassroots karena itu ada cikal bakalnya. Udah gitu di Youth kayak sekarang juga Youth alhamdulillah ada EPA, tapi bagaimana untuk mengisi posisi EPA itu belum ada grand plan yang jelas. Pemain-pemain EPA ini dari mana saja itu belum ada grand plan yang jelas. Makanya ini harapannya PSSI itu punya harapan saya dari sisi ke PSSI punya grand plan untuk pembinaan jelas dan juga pastinya masyarakat. Betul. Karena ini jangka panjang, masyarakat kita juga selalu pengen instan. Karena masyarakat pengen instan, akhirnya PSSI pun instan. Instannya apa? Ya udah naturalisasi. Iya. Karena ini saya yakin juga mungkin tuntutan masyarakat pengennya sana akhirnya naturalisasi. Tapi kalau mau naturalisasi yang mana gitu? Iya, harus dipilih-pilih ya. Iya, harus pilih-pilih dulu. Siapa yang layak untuk dinaturalisasi, gitu. Ya, jangan sampai menurut saya pembinaan dari udah latihan sepak bola dari 8 tahun, mentok nggak bisa masuk timnas karena penuh sama naturalisasi. Kasihan juga. Itu makanya kita perlu benar-benar grand plan untuk pembinaan sepak bola itu yang jelas panjang dan ini yang pastinya perlu kesabaran, perlu dukungan dari semua juga. Iya. Gitu. Itu sih harapan saya. Oke, terima kasih banyak Pak Dodi sudah mampir ke sini, sudah mau sharing-sharing sama kami. Mudah-mudahan apa yang menjadi visi dan misinya bersama dengan Estrella dan juga Pakuan Football Enterprise ini bisa tercapai ya Pak Dodi, bisa sukses ya. Dan bisa membuat pemain Indonesia lebih berkembang dan juga tentunya nanti ujungnya untuk timnas kita menjadi berprestasi lebih baik ya. Iya, amin. Oke, terima kasih Pak Dodi dan itu dia Scorer tadi perbincangan kami dengan pemilik baru dari Estrella da Amadora, Pak Dodi Irwan Suparno. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya dari Lyrics Sepak Bola Indonesia. Saya Resatnan, mewakili seluruh tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi.